K3 itu sebenarnya apa sih Pak? Maaf, Bapak lupa siapa Pak? Pak Bayu. Nah, K3 itu apa singkatannya Pak? Yang setahu Bapak? Ya Pak? Apa? Beda itu Pak, itu 5R atau 5K itu ya. Nah tadi keselamatannya udah bener. Nah ya, apalagi keduanya itu. Hah? Nggak tahu. Ya jadi tapi yang tahu, dia tahu nggak Pak? K3 duanya lagi. Nah jadi ini biar tahu ini, nanti ditanya orang mana safety, apa itu K3, ditanya orang nggak tahu kan. Ya, enak kita Pak, udah lama bekerja kan. Katanya safety utama, cuma nggak tahu artinya apa ya kan. Nah jadi K3 itu tadi apa? Keselamatan udah. Duanya lagi apa kayaknya? Kesehatan. Nah satu lagi bersihan kerja. Nah jadi kesehatan dan keselamatan kerja Pak. Jadi kita bekerja itu bukan hanya saja selamat, tapi harus sehat juga. Nah dalam sekarang kondisi pandemi Pak ya, jadi kita semua wajib memakai namanya masker ya. Nah, masker ini jadi alat atau pelindung Pak ya dari virus yang notabene bilangnya parah ya, bilangnya. Tapi nggak tahu alam Pak ya, tergantung keyakinan masing-masing kan. Bilang cuma virus biasa ya kan, nggak terlalu bahaya. Bilang juga nggak ada virus itu Pak, cuma ini aja, gimmick aja ya kan. Nah jadi percaya ya kita tetap mengikuti aturan ROKI Pak ya. ROKI kita diwajibkan untuk memakai masker ya kalau berada di luar ruangan dan berada di kerumunan. Tapi kalau kita sendirian ya masalah ya Pak ya, mau dilepas ya. Cuman kalau lagi kerja merasa pengap, merasa panas, turunkan aja Pak ya, turunkan aja di batas itu ya, jangan dilepas sama sekali Pak ya. Dilepas saja sedikit, tapi kalau ada tim audit ataupun tim safety security lagi patroli, pasang lagi Pak ya. Jangan sampai kita main lepas saja, itu udah dilepas nanti udah mau kita hilang itu ya kan. Nah jadi itu ya untuk masalah kesehatan tadi. Nah selanjutnya masalah keselamatan Pak. Nah kalau keselamatan ini tadi udah bilang ya K3, kesehatan selamat kerja. Nah biasanya kalau selamat itu identik dengan apa Pak? Kita selamat itu, kerja dengan selamat itu identik dengan apa? Tidak ada namanya kecelakaan kan, benar kan, itu arti selamat kan ya. Kerja dengan aman, kerja dengan selamat, nah itu arti keselamatan. Nah kecelakaan ini Pak terjadi karena dua faktor. Nah faktor apa saja Pak? Ada yang tahu nggak? Sama lalai Pak. Lalai ya, lalai itu contoh Pak ya, itu contoh tapi udah benar. Nah ini faktor utamanya, faktor terbesar ya. Nah di antara dua faktor tadi, contohnya itu tadi lalai. Nah tapi ini faktor utamanya. Yang pertama apa Pak? Lalai tadi udah benar, tapi itu contoh dari dua faktor ini. Nah, Ceroboh Pak. Ya? Ceroboh Pak. Ceroboh juga, ceroboh itu contoh juga Pak. Nah ada tahu Pak? Alat kurang memadai itu contoh juga, tapi udah benar, tapi itu contoh, bukan faktor utamanya. Yang pertama apa Pak? Ada yang tahu? 80% itu kecelakaan terjadi karena human error Pak. Yang human error ataupun dari manusia ataupun tindakan yang tidak aman Pak. Ya, tindakan tidak aman. Jadi faktor utama terjadi kecelakaan itu 80% dari tindakan yang tidak aman. Contohnya apa? Sampai bilang tadi, ceroboh, lalai. Itu contohnya kan dari manusianya. Nah, tapi sebenarnya faktor terbesarnya itu yang pertama tadi manusia, tindakan tidak aman. Terus yang kedua apa Pak? Tindakan. Apa yang bisa menyebabkan kecelakaan Pak? Selain dari manusia. Tadi 80% kecelakaan terjadi karena manusia. Contohnya lalai, ceroboh, terus tuh tidak mengikuti prosedur, tidak mengikuti aturan ya, tidak memakai APD. Nah itu dari manusianya Pak. Nah bahkan yang satunya lagi apa Pak? 20% ya. Nah kondisi, nah ya. Jadi
kecelakaan itu ingat Pak ya, kecelakaan itu terjadi karena dua faktor. Yang pertama tindakan tidak aman manusia ya, yang kedua kondisi yang tidak aman. Contohnya apa? Bapak bilang tadi alat tidak memadai, nah itu jadi faktor kondisi kan. Nah, alat tidak memadai, terus housekeeping, area kerja yang berantakan, nah itu kondisi. Terus itu cuaca, hujan kerja, tiba-tiba satu petir, nah kecelakaan juga kan namanya, nah itu kondisi ya. Jadi jangan lupa lagi Pak, nanti kalau ditanya orang kan di lapangan kan, jadi udah tahu ketiga itu apa kan, faktor-faktor penyebab kecelakaan itu ada dua macam ya, tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman ya. Paling yang 5%-nya nasib Pak ya. Hari itu nasib ya. Nah selanjutnya Pak, APD ya, kita bahas APD. Jadi kita tahu semua Pak ya, kalau bekerja baju yang namanya APD ya, maupun itu tergantung dari jenis pekerjaannya ya. Nah kalau kita kelas APD utamanya apa Pak? Apa? Nah, ya. Kalau kemudian Mas ya, kalau pindah itu ya benar Pak ya. Jadi jangan sepele Pak masalah gerinda. Kalau gerinda ini kebanyakan cuma modal kacamata aja Pak ya, kebanyakan seperti itu Pak. Banyak di perusahaan tempat lain Pak ya masalah kecelakaan gerinda Pak. Kalau gerinda ini kita karena terbiasa tadi ya cuma memakai kacamata saja, tapi kita tidak tahu efek bahaya yang lainnya Pak. Bisa saja batu gerinda itu pecah Pak ya, pecah, ranting lah ya, terlempar, terkena wajah kita Pak ya. Nah itu sering sempat terjadi Pak ya, pernah terjadi, cuman untuk frekuensi terjadi itu jarang ya, tapi sekali terjadi fatal ya. Nah makanya dibutuhkan kalau gerinda itu facial tadi untuk mencegah masalah batu gerinda tadi, dan juga sekalian mencegah terjadinya kemasukan geram ke mata Pak. Kalau udah masukkan geram ke mata itu tahu sendiri, mungkin ada yang pernah Pak ya, sudah pernah merasain nyelem gimana kan, sedih Pak, perih ya. Nah kalau kelas tadi benar pakai apa ya, welding cap ya, dia pakai gerinda dari namanya 3 ya. Nah terus itu ketinggian body harness. Nah jangan hanya Pak buat kita udah pakai body harness tapi nggak dicantolin, itu sama aja bohong Pak ya, sama aja kita memakai APD ya. Body harness kita udah pakai di atas ya, tapi nggak dicantolin, tetap aja itu Pak ya, sama aja bohong. Jadi APD ini Pak jangan salah pengertian Pak ya, jangan mentang-mentang kita udah pakai APD udah lengkap kita terhindar dari kecelakaan Pak, salah Pak ya. Walaupun kita udah memakai APD dengan baik dan benar, kecelakaan masih saja bisa terjadi Pak, cuman hanya mengurangi dampaknya aja Pak ya, mengurangi dampak terjadinya kecelakaan tadi. Yang tadinya kita udah pakai APD lengkap, kita pakai body harness, tapi kejadian ketinggian kita cantoli Pak, tiba-tiba kita terjatuh. Nah terjatuh itu kan kecelakaan kan Pak. Nah namun karena kita pakai body harness tadi, kita cantoli, jadinya kita tidak langsung terjatuh ke bawah, kita menggantung kan. Nah jadi yang tadinya kita kalau nggak dicantoli kita bisa langsung meninggal atau cacat, nah ini bisa menyelamatkan ya, terhindar apa namanya dari kematian tadi, bukan mencegah kita dari kecelakaan. Kalau Pak ya, karena walaupun kita memakai lengkap APD, kecelakaan masih bisa terjadi. Atau lainnya helm Pak ya, helm ini bukan mencegah kita dari kecelakaan, bukan. Aku udah pakai helm nih, saya udah pakai helm, mana ada kecelakaan, ada Pak. Walaupun nanti Bapak bekerja tiba-tiba ada benda terjatuh dari atas, tadi Bapak kepalanya bisa pecah ya, bisa buka karena pakai helm tadi, jadi itulah kecelakaan yang terjadi kan, terjatuh benda terkena kepala, nah itu sudah termasuk celaka Pak ya. Jadi jangan salah ini lagi ya, pengertian lagi ya, yang lebih lengkap bakal terhindar dari kecelakaan, salah Pak ya. Dari statement seperti itu, karena APD itu hanya mengurangi dampak Pak, mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan tadi ya, bisa dipahami Pak ya. Nah jadi mungkin sedikit saja itu dari saya Pak ya, sedikit meringkas teman kalian ya. Jangan lupa juga misalkan temennya itu melakukan kesalahan ataupun
razia itu pakai sampai kita lihat 6 juta susah Pak ya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Pak. Selamat bekerja dan berjalan dengan selamat Pak. Ada tambahan? Oke, mungkin cukup Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak nanti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Julian. Baik, ada. Itulah sedikit ilmu pemahaman tentang K3 yang telah diberikan, yang sudah diberikan oleh Pak Julian di hadapan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan Bapak Julian tadi dapat kita pahami, dapat kita terapkan di lokasi kerja. Baik, ada yang ingin tanya? Jika tidak ada, marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Taala. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Julian atas kehadirannya. Dan kita akhiri briefing pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safety, incident, No. Pemeriksaan jalan.